Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Eka Yuliati di video saya yang ketiga. Kali ini kita akan ngobrolin tentang filsafat kontemporer. Setelah di video pertama kita ngobrolin tentang filsafat klasik, bagaimana manusia pada zaman-zaman itu mempercayai bahwa segala yang ada di fenomena alam ini di baliknya ada dewa-dewi. Dunia penuh makna. Kemudian di filsafat modern muncullah beralihlah pemikiran para filsuf itu dari alam ke manusia, di mana manusia adalah pusat kekuasaan yang bisa menggunakan akal dan logikanya, bisa menggunakan pengamatan sebagai sumber pengetahuan. Seperti tokoh-tokohnya pada saat itu adalah John Locke misalnya. Kemudian saat ini kita akan melihat filsafat kontemporer, di mana walaupun pada saat zaman modern dulu, ketika mitos mulai disingkirkan dengan keagungan manusia bahwa kemampuannya adalah mencari kebenaran, di saat manusia sudah yakin tentang dirinya sebagai pusat kebenaran, kemudian sekarang manusia mulai meragukan apakah betul akal benar-benar mampu menjawab semua pertanyaan hidup. Nah, disinilah kita akan mengulas tentang filsafat kontemporer dengan pendekatan storytelling dan menggunakan refleksi buku cerita anak kembali memfokuskan kepada fitrah kita sebagai pendidik, terutama literasi membaca di kelas 1, 2, dan 3. Saya akan membagikan pemaparan saya. Kita akan mulai menelusuri evolusi pemikiran klasik hingga kontemporer. Saya sudah dengan sekilas tadi di awal video menjelaskan, mengingatkan kembali apa yang menjadi penciri dari filsafat klasik zaman Yunani hingga zaman gereja modern, dan kini kita masuk ke wilayah yang kontemporer. Ini merupakan perjalanan pemikiran manusia sejak berabad-abad. Sangat menarik jika kita bisa belajar dari manusia-manusia yang sudah mendahului kita, yang sudah ditempa oleh waktu. Kebijakan-kebijakan mereka masih sangat relevan, kita bisa gunakan sampai saat ini. Dan di filsafat kontemporer ini kita bisa melihat bagaimana evolusi pemikiran manusia terjadi dari era klasik hingga Yunani itu yang menekankan pada rasionalitas, harmoni, kebajikan, hingga tatanan dan keragaman di era digital yang membuat manusia berpikir kembali tentang proses kebenaran itu sendiri. Nah, di setiap fase sejarah filsafat itu memperlihatkan pencarian manusia tentang makna. Makna manusia terus bertanya-tanya tentang makna dan kebenaran yang semakin lama semakin kompleks. Jika kita menilik kembali ke filsafat pemikiran awal, filsafat pemikiran klasik, di awal-awal dengan singkat saja, mereka menanamkan bahwa dunia memiliki makna dan keteraturan. Segala hal dapat dijelaskan dengan rasio. Dan disinilah sebetulnya lahir sains, logika, dan etika. Dan ketika kekuasaan gereja itu lahir, nah filsuf-filsuf di dunia klasik itu seperti ajaran-ajaran Thales, Socrates, Plato, Aristoteles, dia mengingatkan manusia akan tatanan hidupnya. Bagaimana kebajikan dan alam adalah dua hal yang sangat penting. Mereka mengingatkan kita bahwa dunia memiliki makna yang sangat mendalam dan dapat dipahami oleh akal manusia. Kemudian muncullah abad pertengahan atau Renaissance, di mana gereja mulai mengikat dengan nilai-nilai teologis mereka. Alam berdampingan dengan wahyu dan mulai mengekang pemikiran rasional. Pemikiran manusia mulai bertransformasi. Manusia modern di era modern menjadikan manusia sebagai pusat pengetahuan. Kebenaran menjadi sangat relatif, tergantung dari dialektika atau tergantung dari argumen yang dinyatakan oleh manusia. Kebenaran jadinya tergantung pada siapa yang menang, bukan pusatnya adalah siapa yang menang, bukan lagi kebajikan. Pemikir di era ini adalah Immanuel Kant yang mengemukakan bahwa manusia modern berfungsi sebagai pusat pengetahuan dan cara manusia berpikir itu sangat bergantung pada kesadaran diri dia sendiri. Nah, ini yang mengubah paradigma tradisional yang lebih menekankan kepada
kekuatan eksternal atau ilahi. Tiga warisan dari filsafat klasik itu adalah bagaimana akal, pengalaman, dan moralitas menjadi landasan baru. Ya, jadi tiga hal yang menjadi penekanan di sini adalah bagaimana manusia berlogika dengan etis. Kan menekankan bahwa akal bukan hanya alat untuk memahami dunia, tapi dia juga adalah pemandu moral, pemandu kebenaran. Bagaimana seharusnya manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian, filsafat kontemporer ini muncul sebagai kritik dan ketidakpastian akan kehidupan yang dijalani manusia di era modern yang serba cepat. Adanya revolusi industri mengguncang pemahaman tradisional mengenai kebenaran, mendorong para pemikir ini untuk mempertanyakan keabsahan klaim-klaim yang dianggap pasti di masa lalu. Mereka mulai berpikir, apakah benar manusia mampu menjawab semua pertanyaan hidup? Apa sih sebetulnya yang menjadi realitas dan bagaimana seharusnya manusia itu hidup? Ini adalah pertanyaan mendasar di era kontemporer ini. Nah, manusia modern mulai menjadi pusat pengetahuan. Dunia bukan lagi ruang misterius yang dikendalikan oleh Dewi Petir, tetapi cermin dari pikiran manusia yang berjuang untuk memahami dirinya sendiri. Itu yang dipahami oleh manusia modern. Namun, semakin manusia yakin akan rasionalitasnya, semakin besar juga keresahan dia. Semakin dia berpikir, semakin dia resah. Betul tidak manusia itu mampu menjawab semua pertanyaan hidup? Nah, disinilah filsafat kontemporer muncul. Dia lahir sebagai kritik atas kepastian dari modernisasi. Nah, revolusi tadi yang membuat segalanya berubah dengan sangat cepat. Globalisasi, kemajuan teknologi terasa begitu cepat dan mengguncang paradigma lama. Disinilah muncul eksistensialisme, kebebasan, dan pilihan yang mengingatkan bahwa manusia hidup tidak memiliki makna. Jadi tidak ada makna sebetulnya dalam kehidupan manusia. Maka kita sendiri yang membawa makna dalam kehidupan kita. Kita yang menciptakan makna itu karena tidak ada makna di dunia ini. Kierkegaard menulis tentang kecemasan dan pilihan. Ada juga filsuf seperti Nietzsche dan Sartre yang dia berfokus pada kebenaran pilihan individu dan tanggung jawab. Kebenaran pilihan individu tanggung jawab. Disinilah segala em, pilihan-pilihan mulai berkembang. Manusialah yang harus mencari makna dalam kehidupannya. Nietzsche mengguncang dunia dengan seruan Tuhan telah mati, Tuhan telah mati. Artinya makna sudah tidak ada lagi. Begitu. Kemudian ada filsuf-filsuf lain, ada pemikir-pemikir sosial seperti Marx dan Sekolah Frankfurt yang mengungkapkan bahwa yang menyingkap wajah tersembunyi di balik dunia modern, tubuh, ekonomi, ideologi yang menindas manusia-manusia yang dipinggirkan. Kemudian mereka menunjukkan bahwa pilihan seringkali dibentuk oleh kondisi sosial dan ideologi yang menindas kaum kaum yang terpinggirkan. Maka muncullah para pemikir-pemikir kritis yang menyuarakan tentang keadilan dan kebebasan. Ada Adorno yang menyoroti bagaimana rasionalitas itu justru menjerumuskan manusia dalam kondisi yang manipulatif dan konsumtif. Hal lain yaitu muncul dari Russell yang berpendapat bahwa filosofi itu sebetulnya berasal dari ketidakjelasan dalam bahasa, kesalahan dalam menginterpretasikan sesuatu. Jika analisisnya tepat, maka kita sebetulnya bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan tersebut. Wittgenstein menggunakan bahasa itu sebagai alat, sebagai bentuk cara kita berpikir, mengklaim bahwa kita tidak dapat berbicara
hal-hal yang di luar batas bahasa. Semua harus bisa dibahasakan dengan logis yang dapat dipahami. Sehingga dia mengajak kita untuk memahami dunia lewat bahasa. Nah, kemudian di sini muncullah postmodern. Postmodern, oke? Postmodernisme dan kebenaran plural. Bahwa kebenaran itu sifatnya adalah pilihan. Ada banyak ruang di dalam kebenaran. Ada banyak pandangan baru tentang kebenaran yang lebih inklusif dan bervariasi. Nah, disinilah mulai muncul ada narasi-narasi besar yang mendominasi sejarah mulai dari tahun 80-an, di mana Foucault berargumen bahwa kekuasaan dan pengetahuan itu saling terkait. Siapa yang berkuasa, dialah yang memberi pengetahuan. Di tahun 70-an, Derrida memperkenalkan konsep dekonstruksi yang mengatakan bahwa yang dia menciptakan pemahaman bahwa teks dapat memiliki banyak interpretasi dan mengikis makna dan kekakuan dari makna itu sendiri. Maka em, apa dialektika itu penting di sini untuk menemukan kebenaran dari makna. Tahun 84 Lyotard menerbitkan La Condition Postmodern yang menyatakan bahwa narasi yang besar tidak lagi relevan dan kebenaran itu bersifat plural dan kontekstual. Sekali lagi, ada banyak ruang di dalam kebenaran tergantung bagaimana manusia memaknainya. Jika dulu manusia memandang ke kosmos, ke langit untuk melihat, memahami kosmos itu, kini dia menatap dirinya sendiri dan cerminan-cerminan sosial di sekelilingnya. Filsafat mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni. Filsafat modern menuntut kesadaran dan juga filsafat kontemporer mengajarkan kita tentang kerendahan hati, bahwa tidak ada satu cara berpikir di dunia, tidak ada satu cara dalam menafsirkan kebenaran di dunia. Filsafat kontemporer itu tidak terhenti pada teori. Nah, dia berbicara tentang percakapan lintas budaya, lintas gender, lintas lingkungan, lintas ruang, di ruang digital, di mana anak-anak selalu membaca, selalu bertanya, dan orang dewasa lah yang berusaha belajar mencari makna. Disinilah titik temu antara literasi dan filsafat. Keduanya adalah upaya untuk memahami dunia yang terus mengalir. Seperti apa kata Heraklitos Pantarei, semuanya berubah, semuanya tidak tetap. Filsafat selalu tumbuh bersama manusia. Seperti apa keadaan sosial, bagaimana manusia itu berdiskusi dan mencari kebenaran, di sanalah ada ruang untuk kebenaran itu sendiri. Misalnya ada ruang bagi perempuan yang memiliki pengalaman dan suara perempuan. Ada keadilan untuk lingkungan, keadilan untuk alam dan manusia yang ada di sekitarnya. Filsafat kontemporer ini memberikan kita ruang pemikiran lintas budaya, mengajarkan kita tentang toleransi, mengajak individu untuk berkolaborasi melihat kebenaran dari segala sudut pandang. Filosofi tidak hanya sekedar teori, tapi filosofi itu adalah praktek sehari-hari. Bagaimana di era digital? Nah, di era digital ini filsafat mudah sekali diakses melalui berbagai platform. Filsafat bukan lagi dipahami sebagai seni mencari kebajikan, karena kebajikan sudah kita pelajari sejak kita lahir, kita diajarkan tentang kebaikan. Sebagai siswa, kita sudah menunaikan tugas kita hingga kita mendapatkan ijazah. Nah, filsafat kali ini didefinisikan sebagai seni untuk bertanya, seni untuk mencari kebenaran, mempercepat penyebaran ide, memungkinkan dialog yang lebih luas tentang makna dan tujuan hidup. Di sini kita melalui filsafat kontemporer kita diajak untuk mendengar suara-suara yang termarginalkan, suara-suara yang tidak terdengar, seperti suara perempuan, suara minoritas. Filsafatlah yang menyuarakannya, mengangkatnya ke ruang-ruang terbuka untuk berdiskusi, untuk kembali dicari kebenarannya. Apakah kebenaran itu betul-betul betul, betul-betul betul, betul-betul benar, atau perlu didiskusikan lebih jauh lagi? Dia menciptakan narasi yang lebih inklusif, beragam untuk memaknai hidup.
Nah, saya ingin mengatakan bahwa filsafat kontemporer ini adalah perjalanan yang penuh makna. Kenapa demikian? Karena disinilah ruang itu tercipta. Dia mencerminkan dinamika, pantarei, semua berubah. Begitu juga dengan pemikiran manusia dari era klasik hingga era digital saat ini. Dia tidak hanya berfungsi sebagai teori, tetapi dia adalah refleksi untuk mencari makna dalam keragaman ini, untuk mengingatkan kita untuk mengakar di tengah berbagai perubahan yang terjadi. Filsafat belajar dari kebangkitan rasionalitas, kritik terhadap modernisitas, serta pergeseran menuju keberagaman dan keadilan sosial. Nah, saya ingin juga membagikan ini lewat kisah cerita yang bisa teman-teman baca di blog saya. Teman-teman bisa cari Kompasiana Eka Yuliati. Di situ saya menuliskan ide-ide saya tentang filsafat klasik, modern, kontemporer, kaitannya dengan literasi membaca di kelas awal dan juga bagaimana guru-guru seperti kita membawa pesan-pesan atau perjalanan para pemikir dari era Yunani hingga kini yang masih sangat relevan yang membuat kita terus merefleksikan praktek kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video saya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.